Hari pertama pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Pasir Kaliki, Kota Bandung diklaim berjalan dengan lancar. Di hari pertama, sebanyak 6 orang tenaga kesehatan telah menjalani vaksinasi di Puskesmas Pasir Kaliki. Pihak Puskesmas mengaku tidak ada kendala berarti terkait proses vaksinasi, karena sebelumnya vaksinator di Puskesmas telah mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk melakukan penyuntikan vaksin. Observasi pasca penyuntikan vaksin juga tidak menunjukkan efek samping. Satu-satunya kendala yang dialami ialah sulitnya mengakses data dari Kementerian Kesehatan untuk dicocokkan dengan data yang dibawa peserta vaksin. Akibatnya, proses yang harusnya dilakukan secara online harus dilakukan secara manual. Dari sistem pikernya mungkin sedikit error karena semua vaskes menggunakannya, mungkin ya karena banyak digunakan di semua fasilitas kesehatan yang sedang melaksanakan imunisasi. Jadi kami sempat tadi kendala error beberapa nomor antrian. Akhirnya kami kerjakan manual terlebih dahulu karena kan memang dari awal sudah disertai kami manualnya, format manual yang nanti akhirnya bisa diinput kalau sudah selesai kegiatan gitu. Sementara di Puskesmas Garuda Kota Bandung, pelaksanaan vaksinasi juga berjalan dengan lancar. Di hari pertama, Puskesmas Garuda melakukan vaksinasi kepada 2 orang tenaga kesehatan. Secara teknis, petugas Puskesmas mengaku proses penyuntikan vaksin tidak berbeda dengan vaksin lainnya, sehingga tidak sulit untuk beradaptasi. Namun masalah serupa yang ada di Puskesmas Pasir Kaliki juga ditemui di Puskesmas Garuda. Petugas kesulitan masuk ke pusat data Kementerian Kesehatan, sehingga sempat terhambat mencocokkan data calon penerima vaksin. Jadi memang ada beberapa kasus di mana sudah mendapatkan undangan tapi memang belum berhasil registrasi ulang. Kadang baru dicoba di kemudian harinya baru berhasil gitu. Dan memang saya rasa itulah yang menjadi kendala utama. Ini kan kita baru mulai di nakes ya, mungkin harus dipertimbangkan juga nanti ketika sudah mulai di masyarakat, kendala itu harus sudah teratasi. Karena kalau tidak takutnya memang tidak mencapai sasaran untuk vaksinasinya. Di Rumah Sakit Immanuel Bandung, proses vaksinasi hari pertama juga berjalan lancar. Namun dari total 44 nakes yang terdaftar untuk divaksin, hanya 42 orang yang menjalani vaksinasi. Dari total 44 calon penerima vaksin yang sudah terdaftar di kami, 44-nya datang. Hanya saja memang pada pelaksanaannya sempat terkendala 2 orang itu sempat kita tunda dulu beberapa saat karena tensinya ketika datang tinggi, disarankan istirahat, ternyata membaik tensinya, kemudian vaksinasi tetap dapat dilanjutkan. Nah, tapi ada 2 lagi yang terkendala karena lagi menunggu hasil swab, sehingga akhirnya kita tunda hari pelaksanaan. Nah, kalau untuk mereka yang tunda hari pelaksanaan, maka mereka berarti nanti harus nunggu lagi SMS dari Peduli Lindungi untuk update jadwal berikutnya. Sejumlah tenaga kesehatan yang menerima vaksin juga sempat mengalami kesulitan ketika akan melakukan pendaftaran ulang dan memilih lokasi vaksinasi yang dituju. Nah, pada saat registrasi ulang itu kesulitannya adalah pada saat mengisi tempat, memilih tempat di mana gitu. Nah, di situ kita sudah pilih, tapi mencoba untuk menentukan waktunya itu nggak bisa gitu. Di klik-klik tuh nggak bisa gitu. Maksudnya nggak susah sampai harus berulang-ulang gitu ya. Saya juga waktu pertama nggak nerima SMS gitu ya. Nggak nerima SMS, ternyata kemudian saya lihat-lihat lagi, rupanya karena ada pergantian nomor HP gitu, ternyata itu rupanya. Jadi setelah saya hidupkan lagi nomor HP yang sebelumnya gitu, dan ternyata ada lancar sih. Jadi kelihatannya memang mungkin ada masalah-masalah teknis di itulah gitu ya, di pendaftaran. Kemudian juga setelah itu tentu ada masalah ketika kita memilih itu ya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku belum melakukan evaluasi pada teknis pelaksanaan vaksinasi di Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena pada tahap 1 vaksinasi, teknis pelaksanaan masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Memang pemerintah pusat, Kemenkes untuk tahap 1 ini ingin memastikan dulu berlangsung dengan lancar atau kurang-kurangnya seperti apa. Itulah kenapa di tahap 1 penerima vaksin ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Nah, di tahap 2 sudah disetujui, nanti provinsi akan mengajukan proporsi berapa daerah-daerah yang lain, karena kami yang lebih tahu lapangan, sehingga proses vaksinasi bisa berjalan sesuai proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah melakukan distribusi vaksin ke 7 daerah di Jawa Barat,
yang menjadi sasaran vaksin pada tahap 1. Ketujuh daerah tersebut ialah Kota Bandung sebanyak 25.000 dosis, Kota Cimahi 3.880 dosis, Kota Bekasi 14.060 dosis, Kota Depok 11.140 dosis, Kota Bogor 9.160 dosis, Kabupaten Bandung 7.560 dosis, dan Kabupaten Bandung Barat 3.960 dosis. Franky Wijaya, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.